6 November 2019 ya, Meta Nur Malasari yang kita kenal dengan Ratu Meta melaporkan pemilik akun Instagram dengan nama selfie 2438 ya, karena diduga menyerang kehormatan disertai oleh fitnah yang dilakukan di media elektronik, terkhususnya adalah Instagram ya. Iya, Instagram. Kami laporkan dengan dugaan pasal 27 ayat 3 Junto 45 ayat 3 ya, ini bukti laporan. jadi ini tidak ada settingan, ini real. Kalau saya menurut saya kalau misalkan netizen yang lain sih mungkin mengatakan hal yang tersebut, saya tidak akan semarah ini karena dia terus menyerang saya setiap hari sampai di DM dan lain-lainnya, karena diduga ini adalah si perempuan ini adalah kakak dari mantan istri sirinya IF. Kesel kan gitu loh, saya aja nggak pernah mau ikut campur urusan mereka gitu, kok mereka kenapa gitu, mungkin ya. Di kronologis peristiwa hukumnya tanggal 30 bulan 10 2019, akun bernama selfie 2438 mengatakan klien kami ini adalah pelakor ya, ini sudah jelas tuh yang menuduh pelakor tanggal 30 bulan 10 2019. Nah, pada saat klien kami ini diserang kehormatannya, klien kami juga nge-tag ke saya ya. Nah, sudah saya peringatkan ya, dan saya sudah peringatkan berkali-kali, bahkan ada yang saya peringatkan dengan mengirimkan pasal-pasal undang-undang ITE. Nah, itu sempat berhenti. Nah, selanjutnya besoknya mulai lagi ya, terus menyerang dan menyerang. Saya sudah peringatkan. Dia terus menyerang dan menyerang. Tanggal 21 ada menyerang lagi ya, bulan 11. Di tanggal 30 tersebut Ya. sudah diperingatkan oleh Ya. Bang Henry. Dibilang cewek munafik kayak lo yang penuh dengan intrik-intrik murahan. Nah, kata munafik dengan intrik murahan ini harus dibuktikan ya. Barang siapa mendalilkan, maka orang tersebut harus membuktikan. Dan apabila tidak bisa membuktikan, maka masuklah pasal itu ya, sudah menyerang kehormatan seperti itu. Nah, itu media elektronik semua orang bisa membaca dan bisa melihat ya. Kerugian Ratu Meta itu sangat besar di materialnya. Iya dong, kerugian moral juga. Malu dipermalukan di banyak orang seperti kayak gitu ya. Dan Kayak ini hati-hati kayak makanya. disengaja gitu loh. Ini tuh kayak disengaja. Nggak mungkin kalau di belakangnya tidak ada si IF, pasti ada. Ya, gitu kami loh. duga bahwa ada peran besar EF ya dalam peristiwa ini ya. Mungkin juga ada komunikasi, memang ada satu perencanaan ya. Itu kami duga. Mbak Meta ngerasa kayak diteror nggak sih, Mbak? Iya dong, saya nggak nyaman gitu loh dengan dengan komentar-komentar itu. Saya bacanya juga kayak apa sih gitu loh, sedih banget gitu loh. Kayaknya ini bukan saya yang dimaksud gitu. Jadi kayak ngebalikin, jadi dia tuh ngomong begitu kayak ngomongin dirinya sendiri gitu loh. Padahal saya tahu dari pihak keluarganya YF sendiri bahwa kalau si perempuan itu diduganya adalah kakak dari istri-istrinya. Itu udah dugaannya ya. Jelas itu ya. Jelas itu. Dugaannya jelas. Dugaannya sudah jelas itu. Karena di postingan semuanya justru pas tadi saya tanya, postingannya ada lagi yang baru satu hari ini dengan EF gitu loh. Kayaknya nggak pantas loh kalau misalkan kayak tujuannya berarti kalau kayak gitu niatnya kan nggak baik gitu. Berarti kan di Jadi belakang seolah-olah itu menunjukkan bahwa masih bersama begitu ya. Betul. Supaya kamu jealous ya. Iya, supaya saya jelas. Cemburu. Tapi saya emang nggak cemburu sih. Membakar hati kamu ya, supaya kamu cemburu begitu ya. Iya, karena mungkin saya udah kesel, saya udah terlalu berlebihan. Sekarang saya udah move on. Terus saya pikir lagi, Ratu Meta lagi panas, mungkin dipanas-panasin, ini semakin cepat nggak untuk perjalanan? Loh, kalau perceraian kan memang sudah dapat jadwal persidangan pertama itu kan tanggal 4 Desember. tanggal 4 Desember. Ya. Jadi itu sidang pertamanya tanggal 4 Desember. Ya, kita lalui saja. Kalau memang nantinya kita harapkan juga beliau hadir ya, sehingga prosesnya cepat sudah diselesaikan. Jadi kalau dia tidak mau hadir ya sudah,
ya kan? Kita praktekkan saja. Jadi kalau mau dipermudah kan gampang, buat surat pernyataan aja berikan kepada kita, ya supaya pekerjaan kami juga cepat selesai. Ya, Tadi ngomongin masalah dipenjarakan, emang bikin batu penjarakan. gimana? Tadi bilang mau Harus dong. dipenjarakan banget kayaknya. Harus, kalau saya bicara penjarakan ya semuanya saya serahkan kepada lawyer saya dan serahkan pada hukum. Itu aja, karena di sini sudah Ya, Sudah. ada dugaan menyerang kehormatan klien kami ya. Dia mendalilkan, ya harus dibuktikan dong. Dia mendalilkan bahwa Ratu Meta itu adalah pelapor, ya dia harus buktikan. Kalau dia tidak bisa membuktikan, fitnah namanya itu. Ya, Dan lucunya lagi, setelah saya proses hukum ini, keesokan harinya dia memblok Instagram saya, dan saya lihat lagi di komentar sudah tidak ada. Tapi yang namanya digital, segimanapun kamu menghapus itu datanya, pasti bakal ketahuan orang kita ada. saya pikir screen. kalau memang tidak bersalah dan fakta itu adalah betul yang dikatakan, tidak perlu takut, tidak perlu dihapus kan. Kalau memang dia merasa bersalah, dia sudah menuduh menyerang kehormatan, maka merasa bersalah, ya pasti dihapus kan, begitu ya psikologinya ya. Jangan dihapus. Kalau merasa nggak salah ya jangan dihapus. Kenapa dihapus? Kalau kamu dihapus berarti sudah terlihat. Ya patut diduga memang kamu itu menyerang kehormatan. Ya. Bang. Dan tidak bisa itu. Tetap aja nanti rekam jejaknya masih ada. Oh, kami juga sudah simpan kok. Oke bang, dari kemarin kan banyak banget kasus yang dari media sosial gitu, tapi berujungnya damai. Itu kalau misalnya tiba-tiba ini ada berujungan damai lagi seperti apa? Gini. Kita harus perhatikan juga. Undang-Undang ITE 27 ayat 3, Junto 45 ayat 3 itu bukan, sekali lagi, bukan delik aduan. Tidak serta-merta ya si pelapor dengan mudahnya melapor, mencabut, nggak bisa ya. Yang bisa pun kalau prinsipal kami mau untuk berdamai, kita ajukan kepada penyidik, kepada kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Metro Jaya kan. Ya, karena saudaranya kesepakatan perdamaian, maka kami minta untuk diberhentikan, ya kan. Tapi semua tergantung kepada penyidik lagi, karena itu bukan delik aduan. Nah, di kasus ini sampai saat ini Ratu Meta tidak mau berdamai karena Ratu Meta sudah dirugikan nama baiknya kok. Betul. Ya, semua orang bisa melihat loh. Berapa puluh ribu orang melihat bahwa Ratu Meta ini dibilang sebagai pelakor. Itu kerugian imaterialnya tak terhingga. Ya, nama baik, apalagi beliau ini kan punya anak. Anaknya bisa baca, masa ibu saya ini pelakor, kan begitu? Ya, jadi kerugian imaterial ini tak terhingga. Maka daripada itu, Ratu Meta mengatakan kepada saya, tetap tegakkan kebenaran dan keadilan. Ya, sampai ada putusan pengadilan. Ya, jadi tidak ada kata maaf, begitu Meta ya. Tetap saya proses hukum lanjut. Pokoknya apapun itu saya proses hukum. Berarti kalau ada kata maaf dari dia tetap aja tidak. Maaf tidak bisa menghilangkan pidana, ya. Jadi sebagai manusia, kata maaf ya kita harus memaafkan. Akan tetapi proses hukum harus berlanjut, ya. Oke. Jadi ingat ya, maaf tidak menghilangkan pidana. Karena sudah terjadi perbuatan. Maka daripada itu, jagalah jempolmu. Hati-hati, jempolmu adalah harimaumu.